Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Tiras. Wilujeng tepang deui sareng Bang Er di channel Tiras Garden, channel yang membahas seputar tanaman. Pada kesempatan kali ini Bang Er ingin berbagi pengalaman, berbagi tip membongkar rahasia salah satu limbah dapur yang bisa membuat tanaman kesayangan kita, terutama aglonema, bisa kinclong, bisa subur, dan bisa cepat beranak. Nah, seperti ini ya sahabat Tiras ya. Ini akibat dari penggunaan salah satu limbah tadi yang disebutkan sama Bang Er. Sebenarnya limbah tersebut sudah turun-temurun ya, sudah digunakan sama nenek moyang kita. Oke sahabat Tiras, jangan kemana-mana karena Bang Er akan membuka tabir rahasia nenek moyang kita, cara merawat tanamannya. Tetap stay tune di channel Tiras Garden. Oke, kembali lagi bersama Bang Er. Sebelum Bang Er membahas lebih lanjut, berbagi tip dan berbagi pengalaman, Bang Er mengucapkan selamat datang Wilujeng Sumping bagi sahabat Tiras yang baru menemukan channel Bang Er. Silahkan di subscribe, di like terlebih dahulu. Dan bagi sahabat Tiras yang sudah subscribe, sudah like, dan tentunya sering komen, Bang Er ucapkan hatur nuhun pisan karena kasayanana. Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan sahabat Tiras semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tiras pasti penasaran, apa sih sebenarnya salah satu limbah dapur yang membuat tanaman kita bisa menjadi subur? Ini adalah rahasia umum, rahasia nenek moyang kita yang memang seorang pelaut dan seorang petani. Nah, jadi apa sih sebenarnya Bang Er yang membuat tanaman ini kinclong glowing, yang katanya berbahan limbah? Kalau bahan limbah kan biasanya dibuang ya. Yaitu makanya mulai sekarang kalau sudah tahu manfaatnya, apakah bunda-bunda atau sahabat Tiras semua masih ingin membuangnya? Yuk kita lihat apa sih sebenarnya. Ini dia air leri alias air cucian beras yang menjadi rahasia umum nenek moyang kita merawat tanaman supaya tidak kekurangan nutrisi. Dan kenapa sama Bang Er sekarang dibahas? Karena Bang Er juga banyak yang bertanya di kolom komentar manfaat dan kegunaan air leri, air leri balelo pagi-pagi alias air cucian beras untuk tanaman hias kita ya, terutama untuk tanaman hias aglonema. Nah, sebelum kita menggunakan air cucian leri atau airan cucian beras, harusnya sahabat Tiras juga tahu apa sih yang terkandung di air cucian beras ini, sehingga nenek moyang kita sebelum menggunakan NPK atau sebelum adanya NPK atau pupuk lainnya, pastinya nenek moyang kita menggunakan air cucian beras. Contohnya dulu Ibu Bang Er juga selalu menyiram tanamannya dengan air cucian beras. Nah, kehebatannya air leri ini adalah kandungan-kandungan yang dibutuhkan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ada dalam air leri ini. Contoh seperti nitrogen, fosfat, kalium, itu adalah NPK, ada terkandung dalam air cucian beras ini. Ini bukan kata Bang Er, tapi kata literatur yang dibaca sama Bang Er. Nah, yang paling dahsyat ya vitaminnya cukup banyak. Ada vitamin B1, B3, B6 komplit di air bekas cucian beras ini. Terus ada boron, ada zat besi, dan lain-lain. Kalau sahabat Tiras penasaran, silahkan buka aja Google ya, dan cari apa sih fungsi dan manfaat air leri bagi tanaman, supaya sahabat Tiras bisa lebih jelas. Bukan kata Bang Er, tapi kata para ahli. Nah, kalau menurut Bang Er, cucian air beras ini setara dengan pupuk Gandasil D. Hampir mirip-mirip kandungannya, maksud Bang Er ya.
Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya dan aturan menggunakannya? Cara pengaplikasiannya gampang sekali ya sahabat tiras. Jadi sahabat tiras, ketika mencuci air beras ini jangan dibuang, simpan di wadah seperti ini atau wadah apa aja yang ada di tempat atau di rumah sahabat tiras. Nah, air cuciannya yang masih kental ya sahabat tiras ya. Jadi kalau yang sudah bening dibuang aja karena kandungannya juga hanya sedikit. Nah, kalau yang kental ini contohnya seperti ini udah diendapkan sama Bang R ya semalam. Ya kalau diendapkan semalam akan berubah baunya, akan agak sedikit menyengat, bau asam-asam kayak gitu ya. Nih, seperti ini ya sahabat tiras ya. Bahkan kalau di bawahnya nih udah kelihatan ya, ada endapannya. Jadi sebelum digunakan kita dikocek terlebih dahulu. Kalau sahabat tiras sering menggunakan bahan fermentasi seperti E4, silakan ini difermentasi dulu, itu akan lebih baik dan akan menjadi pupuk organik. Jadi kalau yang namanya pupuk organik tidak ada dalam sejarahnya tanaman kita akan kelebihan dosis ya. Jadi silakan aja sahabat tiras kapan aja mau menggunakannya boleh. Misalkan mau tiap hari boleh, kalau tanamannya yang memang misalkan dia tahan dengan air. Seumpamanya tanaman supril ya salah satu contohnya. Jadi kalau tanaman supril silakan disiram mau tiap hari juga nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk aglonema tidak bisa ya sahabat tiras ya. Karena apa? Karena kalau kita sering menyiramnya tiap hari maka akan terjadi busuk akar. Bukannya tanamannya menjadi sehat dan subur, jadi mayot gitu ya sahabat tiras ya. Nah, jadi saran dari Bang R buat sahabat tiras ya. Setiap menyiram aglonema silakan kalau mau menggunakan air cucian beras atau air leri karena kandungannya ini yang sangat dasar dan besar manfaatnya. Nah, silakan sahabat tiras kalau mau menyiram aglonema menggunakan air cucian beras boleh-boleh aja, bagus karena akan mengurangi budget atau biaya untuk membeli vitamin B1. Nah, sahabat tiras, sebelum digunakan kita kocek dulu terlebih dahulu sampai larut, sampai tercampur. Nah, setelah itu jangan lupa disaring dulu ya sahabat tiras ya, biar patahan-patahan berasnya tidak ikut terbawa. Dan cara menyiramnya seperti biasa aja, siramlah secukupnya seperti sahabat tiras menyiram dengan air biasa. Oke, gitu aja sahabat tiras. Bila video ini ada manfaatnya silahkan di share di seluruh media sosial milik sahabat tiras. Akhir kata Bang R ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Yudadayu, bye bye.